Assalamualaikum, bertemu kembali dalam video pembelajaran IPS SMP kelas 7, yaitu materi mengenai faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Bersama saya, Guru IPS Zulhidayati dari SMP Al-Amanah, Bandung. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial dipengaruhi pertama oleh imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Faktor pertama yang akan kita bahas adalah imitasi. Imitasi merupakan proses menirukan tindakan, nilai, norma, ataupun ilmu pengetahuan orang lain ataupun kelompok. Tindakan meniru bisa melalui sikap, penampilan, gaya hidup, ataupun apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya, misalnya seorang anak meniru kebiasaan ayah ataupun ibunya. Ada juga meniru gaya berpakaian, gaya rambut, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi dan sugesti, karena bisa membentuk kepribadian seseorang. Berikutnya, faktor yang ketiga adalah sugesti, yaitu sugesti merupakan pengaruh atau pandangan ataupun sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lainnya, kemudian diterima dan dituruti serta dilaksanakan dengan tanpa berpikir lagi secara rasional. Contoh dari sugesti, iklan makanan di televisi yang membuat orang lain tertarik untuk membelinya, ataupun pasien yang berobat ke dokter mendapatkan sugesti untuk cepat sembuh. Faktor yang keempat yaitu simpati. Simpati merupakan proses kejiwaan apabila seseorang individu merasa tertarik kepada orang ataupun kelompok lain. Dalam proses simpati ada keinginan untuk memahami pihak lain dan juga untuk melakukan kerjasama dan saling berpengertian. Contohnya, menyatakan rasa cinta, siswa meminati ekstrakurikuler ataupun minat belajar tertentu, menggemari olahraga tertentu, dan lain sebagainya. Faktor yang kelima yaitu adanya empati. Empati lebih dalam daripada simpati sehingga seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, seorang teman meninggal dunia, maka perasaan empati akan menempatkan seakan-akan ikut kehilangan. Faktor-faktor tadi tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan saling berhubungan. Demikianlah materi mengenai faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Mari kita lanjut materi dalam bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Pembahasan berikutnya adalah mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan juga proses sosial disosiatif. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu interaksi sosial asosiatif, yaitu merupakan interaksi yang mengarah ke bentuk-bentuk persatuan, persekutuan, ataupun saling mengikat. Adapun bagian dari interaksi sosial asosiatif yang pertama adalah kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan ataupun kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya seperti gotong royong, koalisi, dan juga lain-lain. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua adalah akomodasi, yaitu suatu usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Contohnya terjadinya toleransi antar agama, pengadilan, mediasi, dan lain sebagainya.
Bentuk ketiga dari interaksi sosial asosiatif yaitu adanya asimilasi, yaitu cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Adapun proses asimilasi dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama sikap toleransi, yang kedua sikap saling menghargai orang lain, yang ketiga persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta yang keempat adalah terjadinya perkawinan campuran. Contohnya seperti misalnya sate yang berasal dari negeri Tiongkok dibawa ke Indonesia dan menjadi makanan khas Indonesia dengan bumbu khas Indonesia. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi sosial disosiatif, yaitu terjadi jika seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama yaitu adanya kompetisi atau persaingan, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya mencapai gelar juara, kesuksesan, mendapatkan piala ataupun meraih hadiah. Bentuk disosiatif yang kedua yaitu adanya kontravensi, merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain ataupun terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, ataupun kebencian terhadap kepribadian seseorang. Contoh dari kontravensi ini misalnya melakukan demonstrasi ataupun adanya protes. Bentuk disosiatif yang ketiga yaitu adanya konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan juga kekerasan. Konflik terjadi jika kedua belah pihak berusaha saling menggagalkan tujuannya masing-masing. Contohnya tawuran, ataupun bullying, dan juga lainnya. Konflik itu sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, perbedaan status sosial, ataupun perbedaan antara individu dengan individu. Demikianlah pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Terima kasih ya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.